الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قائد المجاهدين قدوة الصالحين غر المحجلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المؤمنين حفظكم الله. Marilah dalam kesempatan yang sangat-sangat mulia dan berharga ini kita berusaha untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengoptimalkan zikrullah, dengan tafaqquh fid din, memahami dinul Islam. Dan di antara ajaran dinul Islam yang sangat esensial adalah memahami di mana kemuliaan seorang mukmin, di mana kemuliaan seorang manusia. Ma'asyiral muslimin, banyak orang melakukan berbagai macam kekufuran gara-gara ingin mencari prestisius dan kemuliaan. Taat kepada orang kafir yang memiliki kekuasaan, menjilat orang-orang kafir yang memiliki kapital, sementara merasa minder dan inferior untuk mengatakan fashhadu bi anna muslimun. Hal itu dikarenakan banyak orang-orang yang mencari kemuliaan karena harta, mencari kemuliaan dengan harta, mencari kemuliaan dengan jabatan, mencari kemuliaan dengan popularitas. Sementara Allah mengatakan halaka anni sultaniyah ma aghna anni maliyah. Tidak ada gunanya hartaku dan hancurlah kekuasaanku. Fir'aun dengan kekuasaan tanpa batas ternyata dihancurkan oleh Allah dan dilaknat sepanjang masa. Abu Lahab dengan kekayaannya dihinakan sepanjang masa. Qarun yang memiliki jabatan tertinggi di suatu negara kafir ternyata dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qarun yang memiliki kekayaan tanpa batas ternyata tidak ada gunanya kekayaan itu. Haman sebagai perdana menteri ternyata dihinakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di mana kemuliaan kita. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Man kana yuridul izzah, siapa yang ingin mencari kemuliaan, falillahil izzatu jami'a, maka kemuliaan hanya milik Allah semata. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Dan milik Allah lah al-izzah.
Dan Allah berikan al-izzah itu, kemuliaan itu kepada Rasulnya dan orang-orang beriman. Akan tetapi orang-orang munafikin tidak memahaminya. Ma'asyiral muslimin, al-izzah, kemuliaan dunia dan akhirat, kemuliaan di mata Allah bukan di mata manusia. Kemuliaan dunia dan akhirat ketika seseorang mentauhidkan Allah, sujud dan rukuk kepada Allah, dan tidak mau menyembah dan sujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard, wasyamsu wal qamar wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa 'alil 'adzab wa man yuhinillah fama lahu min mukrim wa man yuhinillah fama lahu min mukrim. Apakah kalian tidak melihat bahwa kepada Allah lah sujud yang berada di langit dan di bumi, matahari, rembulan, bumi, gunung, dan tumbuh-tumbuhan, dan banyak di antara manusia, semuanya sujud kepada Allah dan dimuliakan oleh Allah. Dan banyak manusia yang telah Allah tetapkan kesesatan bagi mereka, maka mereka tidak mau sujud kepada Allah. Dan siapa yang dihinakan oleh Allah, dan siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memuliakannya. Ma'asyiral muslimin, Ja'far bin Abi Thalib beserta para sahabat yang lainnya menunjukkan kemuliaan seorang mukmin karena hanya sujud kepada Allah. Ketika minta suaka politik kepada Bitrik, kepada Najasyi dan Bitrik Nasara, ketika ketemu dengan mereka, mereka mengatakan usjudu li Malik, sujudlah kepada raja. Dengan tegas Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, inna la nasjudu illa lillah, kami tidak sujud kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan ketegarannya, ternyata Raja Najasyi bisa diantarkan untuk masuk Islam. Ma'asyiral muslimin, kemuliaan ketika kita beriman kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah. Dan ketika orang beriman kepada Allah, sebetulnya telah menemukan sumber kekuatan. Selemah apapun manusia, ketika berhubungan dengan sumber kekuatan, dia akan kuat dan mulia. Dan sekuat apapun manusia, jika terputus dengan kekuatan Allah, maka dia hina dina. Ma'asyiral muslimin, kemuliaan hanya dalam keterikatan kita dengan Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim adalah satu-satunya kitab yang dijaga oleh Allah, yang sampai detik ini kita bisa mendapatkan dan memahami bacaan kita. Apa yang kita baca persis menyambung apa yang dibaca oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah, dan apa yang disampaikan oleh Allah kepada Jibril alaihissalam. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maka orang yang mulia adalah orang yang berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim, yang memuliakan Al-Quranul Karim, dan diangkat derajatnya oleh Allah dengan Al-Quranul Karim. Allah mengatakan, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Dan sungguh Al-Quran kemuliaan bagi engkau dan kemuliaan bagi kaummu, dan engkau akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Dan sungguh telah kami turunkan kepada anda Al-Quranul Karim fihi dzikrukum, di dalam Al-Quran ada kemuliaan bagi engkau. Wasauf afala taqilun, apakah kalian tidak berakal? Al-Quranul Karim yang ada hidayahnya, Al-Quranul Karim yang ada cahayanya, Al-Quranul Karim yang Allah katakan inna hadzal Qur'an yahdi lillati aqwam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yarfa'u bihadza aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Dengan Al-Qur'an Allah mengangkat beberapa kaum, dan dengan Al-Qur'an Allah merendahkan kaum yang tidak mau beriman dengan Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin, kemuliaan seorang beriman adalah ketika memahami dan mengikuti Al-Islam, karena Al-Islam adalah satu-satunya ad-din yang diterima oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din yang hanya diterima oleh Allah hanya Islam. Dan Allah tegas mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari din selain Islam, maka tidak akan bakal diterima darinya, dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Maka ma'asyiral muslimin, kemuliaan ini ketika kita memahami sebuah kemuliaan dan kita berpegang teguh dengan kemuliaan, iman kepada Allah, iman kepada syariatnya, iman kepada kitabnya, menjaga kesucian Al-Quran dan membela kesucian Al-Quranul Karim. Afa hukmal jahiliyat yabghun, afa hukmal jahiliyat yabghun. Apakah hukum jahiliyah mereka cari? Apakah hukum jahiliyah mereka cari? Wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang yang mau yakin? Ma'asyiral muslimin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzaqa ta'mal imani man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula." Yang merasakan kelezatan iman adalah orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Al-Islam sebagai sistem hidupnya, dan ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, inilah kemuliaan kita. Inilah kemuliaan kita manakala kita mengetahui tujuan hidup kita, yaitu Allah, sehingga kita hanya mendamba kecintaan Allah, mendamba keridhaan Allah, siap mengorbankan jiwa dan raga demi untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kita membela Al-Quranul Karim, membela Al-Islam, dan semakin mantap kita memahami ternyata, ma'asyiral muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala telah memperlihatkan kepada kita, manakala kaum muslimin bersatu, memiliki kekuatan yang luar biasa. Aksi 212 menunjukkan ternyata di mana seorang penguasa yang dicaci maki oleh rakyatnya, dan siapa yang menjadi pemimpin, pembimbing umat yang didamba. Kesatuan umat Islam 7,5 juta telah membuktikan kekuatannya ketika bersatu dan memiliki kemuliaan, karena kemuliaan dalam persatuan, kemuliaan dalam satu tujuan, yaitu ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengembalikan kemuliaan cita-cita luhur negeri Indonesia ini dengan tauhid. Bukankah di dalam proklamasi kita mengatakan berkat rahmat Allah? Bukankah dalam undang-undang dasar kita katakan negeri Indonesia berkedaulatan rakyat dan didasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa? Artinya Indonesia ini tauhid, dan itu ditegaskan dalam dekret Presiden 59 yang menegaskan bahwa dasar Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 45, dijiwai Piagam Jakarta yang ditegaskan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Untuk itu ma'asyiral muslimin, Indonesia tidak akan menjadi Indonesia Raya, akan menjadi Indonesia Rayahan. Seperti sekarang ini, bagaimana narkoba dari Cina 10 ton dikirimkan ke Indonesia, diberitakan ditemukannya narkoba, tetapi tidak diberitakan bagaimana tindak lanjutnya. Indonesia terancam kekuatan komunis, kekuatan asing. Karena apa? Karena
yang memangku jabatan telah rela menjual akidahnya, menjual bangsanya, menjual tanah airnya dengan harta dan jabatan. Tetapi insya Allah ketika generasi Al-Quranul Karim, generasi yang siap menggantikan orang-orang munafikin dan orang-orang kafirin, sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Orang-orang beriman, kalau di antara kalian ada yang murtad, maka Allah akan gantikan kaum yang lainnya. Kita bertanya, siapa yang kaum yang diganti oleh Allah? Kaum yang murtad, ngakunya Islam tapi tidak bangga dengan Islam, ngakunya Islam tapi tidak marah ketika Al-Quran diinjak-injak, ngakunya Islam tapi tidak marah ketika Islam dilecehkan. Mereka adalah orang-orang yang akan digantikan oleh Allah, dan sangat mudah Allah mengganti orang-orang yang telah murtad dengan kaum yang baru. Fa iyakfur biha haula, kalau mereka kafir, faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin, maka kami akan datangkan kaum yang lainnya yang mereka tidak kafir. Wa in tatawallau, kalau kalian berpaling, yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Ma'asyiral muslimin, tidak ada kebaikan kecuali dengan Islam, tidak ada kebaikan kecuali iman dengan Allah, tidak ada kebaikan kecuali Quran dan Sunnah. Maka orang yang menemukan itu dimuliakan oleh Allah di dunia maupun dimuliakan oleh akhirat. Coba kita perhatikan bahwa negeri Sabah pernah menjadi adil dan makmur, tapi dihancurkan oleh Allah karena kekufurannya. Demikian juga Turki pernah menjadi khilafah Islamiyah, kemudian dihancurkan oleh Allah karena kekufurannya dan sekulernya. Negeri-negeri itu sendiri, tanah-tanah itu sendiri, tiba-tiba Allah muliakan Turki ketika mereka kembali kepada Islam. Maka tepatlah kata Allah, ayabtaghuna indahumul izzah, apakah mereka mencari kemuliaan dari orang-orang kafir? Sungguh sehebat apapun kita, jabatan yang kita raih karena kita menjilat orang-orang kafir, jabatan itu akan habis ketika kita mati. Harta itu tidak ada gunanya ketika kita mati. Sebagaimana kata Rasul, kam min kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Berapa banyak orang yang berpakaian di dunia tapi telanjang di hari akhirat. Karena apa? Dia terkesima dengan nikmat yang Allah berikan tapi lupa dengan pemberi nikmat. Dia lupa dengan jabatannya, dia lupa dengan hartanya, dia lupa dengan popularitasnya dari mengingat Allah dan memuliakan Allah. Ma'asyiral muslimin, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua akan binasa, semua akan fana, yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kemuliaan dan tidak ada kekekalan dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan al-Islam dan dengan ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu ma tasma'un. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, wa ala alihi wa sahbihi wa jundih, wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, orang-orang kafir tahu kita mulia, orang-orang kafir kita memiliki Quran yang kekal, orang-orang kafir kita memiliki dinul Islam yang baik. Untuk itu mereka selalu berusaha untuk mempengaruhi kita. Mereka berusaha untuk mendakwai kita kepada agama mereka. Maka bentuk kemuliaan manakala kita memiliki sesuatu yang mahal dan memiliki sensitivitas, jangan sampai yang mahal ini diganti dengan sesuatu yang sifatnya fana dan sesuatu yang sifatnya hina. Maka kami ingatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan abghadur rijal ilallahi thalathah, rawahul Bukhari. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah 3 orang. Pertama, mulhidun fil haram, orang yang kurang ajar di tanah haram. Yang kedua,
wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah. Orang yang mencari ajaran-ajaran jahiliyah ngakunya Islam. Ngakunya Islam, ikut mengucapkan selamat Natal. Mengakui bahwa Kristen adalah baik. Padahal Al-Quran mengatakan kaburat kalimatan takhruju min afwahim iyaquluna illa kadhiba. Sangat besar dustanya dari mulut mereka ketika mereka berdusta atas nama Allah dengan mengatakan Allah punya anak. Maka merupakan bentuk kehinaan, dan orang yang paling dibenci oleh Allah ngakunya Islam tetapi memakai atribut-atribut Nasara. Ngakunya Islam tetapi mengikuti ajaran-ajaran jahiliyah, ikut tahun baru dengan memakai topi Nasara, memakai trompetnya Yahudi, dan memakai apinya api Majusi. Kemudian ikut acara Valentine Days, ikut melakukan acara-acara jahiliyah. Itu berarti dia inferior terhadap Islam dan kehilangan kemuliaan dengan Islam. Yang ketiga adalah wa talibi tamimri'im muslimin liyuhriqahu bi ghairi haq, yaitu orang yang membunuh seorang mukmin tanpa kebenaran. Ma'asyiral muslimin, untuk itu hati-hatilah kalau Allah Subhanahu wa taala memperingatkan para sahabat, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Tidak pantas orang-orang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai wali dengan meninggalkan orang-orang beriman. Wa may yaf'al dzalik, dan siapa yang melakukan itu, falaisa minallahi fi syai', maka tidak ada hubungan sama sekali dengan Allah. Sebab nuzulnya adalah para sahabat Ansar suka duduk-duduk dengan Yahudi, mendengarkan cerita-cerita mereka, seperti sekarang membaca komik-komik dan buku-buku fiksi-fiksi mereka. Diingatkan, jangan, itu berbahaya. Ketika mereka mengatakan hanya mendengarkan cerita mereka, Allah menurunkan ayat ini. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Orang-orang beriman, orang-orang beriman, jika kalian mentaati sebagian orang-orang kafir, mengembalikan kalian dari iman kalian menjadi orang kafir semuanya. Dan ini terbukti ketika perguruan tinggi Islam negeri menggunakan hermeneutika yang digunakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara untuk mengkritik dan menghabisi kitab mereka. Banyak orang-orang Islam mengikuti hermeneutika dan digunakan untuk memahami Quran. Maka banyak orang Islam tetapi melecehkan Al-Quran. Banyak orang Islam tapi melecehkan Islam dikarenakan mereka mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasara. Maka hendaklah kita berhati-hati, jagalah kemuliaan kita sehingga kita ketemu dengan Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan ketika Allah Subhanahu wa taala melihat kita dengan penuh kasih sayang. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah mereka berseri-seri ketika mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang kafir, Allah mengatakan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Ketika orang-orang kafir dihijab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan ketika kita ketemu dengan Rasul, dirindukan oleh Rasul dan mendapatkan minuman telaga Kautsar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu banyak orang yang ngaku Islam tapi diusir dari Rasulullah karena mereka tidak mempertahankan kemuliaan Islam dan kemudian mereka memasukkan ajaran Islam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan membangkitkan semangat kita untuk selalu menjaga kemuliaan diri kita dengan al-Islam, kemuliaan kita sampai kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan siap mengorbankan jiwa dan raga kita untuk kemuliaan Allah, untuk kemuliaan Islam, untuk kemuliaan Al-Qur'anul Karim. Dan kita selalu berusaha Islam menjadi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillah ajma'in wa anna ma'hum bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u min wa amwat innaka samiun qaribu mujibu da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma akrimna bil Qur'an, Allahumma akrimna bil Islam, Allahumma akrimna bil iman, Allahumma a'izzana bil Islam wa a'izzana bil Qur'an. Allahumma ansur man nasaraddin
واخذ من خذل المسلمين اللهم استعمل ما بقي من أعمارنا لطاعتك ولنصر دينك يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا اللهم انصر إخواننا المسلمين في حلب اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في روهينيا اللهم كن لهم وليا ونصيرا اللهم كن لهم وليا ونصيرا اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم اللهم احفظ عوراتهم اللهم انزل عليهم السكينة اللهم عليك ببشار الأسد وأعوانه من المجرمين اللهم عليك بالشيوعيين ومن شايعهم وعليك بالمجرمين النصارى اللهم عليك بالنصارى ومن نصرهم وعليك بالشيعة ومن تشيع لهم اللهم عليك بهم فإنهم ليعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم اللهم عذبهم كما عذبت فرعون وجنوده اللهم أغرقهم كما أغرقت قوم نوح وجنده اللهم أغرق اللهم عذبهم عذابا شديدا يا قوي يا متين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.